Juniors, apa kabar? Kita bertemu lagi di Bible Study Session kita. Nah, kita mau terus bersyukur karena Tuhan yang memberikan kita kesempatan untuk bisa mengenal Dia melalui keseluruhan Alkitab kita. Nah, kalau anak-anak masih ingat pelajaran tentang Alkitab, maka kita tahu ya bahwa Alkitab kita itu sangat penting untuk kita bisa mengenal Tuhan, belas kasih-Nya, dan kesetiaannya kepada manusia. Kalau anak-anak ada yang ketinggalan dari pelajaran-pelajaran sebelumnya, anak-anak bisa lihat lagi di YouTube Big Junior. Great! Kali ini kita akan baca dari Kejadian 24. Kisahnya adalah tentang Ishak dan Ribka. Ya, emang ceritanya tentang pertemuan dan pernikahan mereka. Anak-anak mungkin bertanya, ngapain belajar cerita tentang pernikahan? Kan kita masih kecil. Tapi Mami Maya mau jelaskan dan kita mau belajar bahwa kalau kisah dan pelajaran yang Tuhan taruh dan izinkan ada di Alkitab kita, berarti itu penting. Nah, Mami Maya juga mau jelaskan bahwa kisah khusus ini tentang pernikahan Ishak dan Ribka adalah bukan tentang manusia, tetapi tentang Injil keselamatan. Ayo, siapkan diri kalian, siapkan hati dan pikiran, singkirkan mainan atau makanan, minuman, kita fokus belajar firman Tuhan. Oke? Nah, dari pembacaan sebelumnya kita sudah tahu. Anak-anak ingat waktu terakhir Abraham membawa Ishak untuk dikorbankan? Apa yang terjadi selanjutnya? Tuhan menahan Abraham untuk mengorbankan anaknya yang tunggal dan yang dikasihinya. Tuhan menyediakan korban pengganti. Waktu itu ada domba yang Tuhan hadirkan di bukit pengorbanan itu. Kita sudah tahu dan sudah belajar dari pelajaran-pelajaran sebelumnya bahwa Tuhan sudah merencanakan supaya anaknya yang tunggal yang Ia kasihi yang akan menjadi korban pengampunan dan penebusan dosa bagi manusia. Karena itu, Ia menyatakan pada Abraham bahwa manusia tidak perlu mengorbankan korban lagi karena Tuhan yang akan menjadi korban bagi manusia. Nah, ayo kita baca bersama-sama Kejadian 24 bersama teman kita, Immanuel. Salam teman-teman, Talitakum. Kejadian 24 ayat 1 sampai 67. Ribka dipinang bagi Ishak. Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Berkatalah Abraham kepada hambanya yang paling tua dalam rumahnya, yang menjadi kuasa atas segala kepunyaannya, katanya, "Baiklah, letakkanlah tanganmu di bawah pangkal pahaku, supaya aku mengambil sumpahmu demi Tuhan, Allah yang mempunyai langit dan mempunyai bumi, bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan, yang di antaranya aku diam.
Tetapi engkau harus pergi ke negeriku dan kepada anak saudaraku untuk mengambil seorang istri bagi Ishak anakku. Lalu berkatalah hambanya itu kepadanya, mungkin perempuan itu tidak suka mengikuti aku ke negeri ini. Haruskah aku membawa anakmu kembali ke negeri dari mana tuanku keluar? Tetapi Abraham berkata kepadanya, awas, jangan kau bawa anakku itu kembali ke sana. Tuhan Allah yang mempunyai langit yang telah memanggil aku dari rumah ayahku serta dari negeri sanak saudaraku, dan yang telah berfirman kepadaku serta yang bersumpah kepadaku, demikian kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri ini. Dialah juga akan mengutus malaikatnya berjalan di depanmu, sehingga engkau dapat mengambil seorang istri dari sana untuk anakku. Tetapi jika perempuan itu tidak mau mengikuti engkau, maka lepaslah engkau dari sumpahmu kepadaku. Hanya saja janganlah anakku itu kau bawa kembali ke sana. Lalu hamba itu meletakkan tangannya di bawah pangkal paha Abraham, tuannya, dan bersumpah kepadanya tentang hal itu. Kemudian hamba itu mengambil 10 ekor dari unta tuannya dan pergi dengan membawa berbagai-bagai barang berharga kepunyaan tuannya. Demikianlah ia berangkat menuju Aram Mesopotamia ke kota Nahor. Di sana disuruhnya lah unta itu berhenti di luar kota dekat suatu sumur. Pada waktu petang hari, waktu perempuan keluar untuk menimba air, lalu berkatalah ia, Tuhan Allah tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada tuanku Abraham. Di sini aku berdiri di dekat mata air, dan anak-anak perempuan penduduk kota ini datang keluar untuk menimba air. Kiranya terjadilah begini, anak gadis kepada siapa aku berkata, tolong miringkan buyungmu itu supaya aku minum, dan yang menjawab, minumlah. Dan unta-untamu juga akan kumiri minum. Dialah kiranya yang engkau tentukan bagi hambamu Ishak. Maka dengan begitu akan kuketahui bahwa engkau telah menunjukkan kasih setiamu kepada tuanku itu. Sebelum ia selesai berkata, maka datanglah Ribka yang lahir bagi Betuel, anak laki-laki Milka istri Nahor, saudara Abraham. Buyungnya dibawanya di atas baunya. Anak gadis itu sangat cantik parasnya. Seorang perawan belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Ia turun ke mata air itu dan mengisi buyungnya lalu kembali naik. Kemudian berlarilah hamba itu mendapatkannya serta berkata, tolong beri aku minum air sedikit dari buyungmu itu. Jawabnya, minumlah Tuan. Maka segera diturunkannya buyungnya itu ke tangannya serta diberi dia minum. Setelah ia selesai memberi hamba itu minum, berkata ia, baiklah, untuk unta-untamu juga kutimba air sampai semua puas minum. Kemudian segeralah dituangnya air yang di buyungnya itu ke dalam palungan. Lalu berlarilah ia sekali lagi ke sumur untuk menimba air, dan ditimbanya lah untuk semua unta orang itu. Dan orang itu mengamat-amatinya dengan berdiam diri untuk mengetahui apakah Tuhan membuat perjalanannya berhasil atau tidak. Setelah unta-unta itu puas minum, maka orang itu mengambil anting-anting emas yang setengah sikal beratnya dan sepasang gelang tangan yang 10 sikal emas beratnya, serta berkata, anak siapakah engkau? Baiklah, katakan kepadaku, adakah di rumah ayahmu tempat bermalam bagi kami? Lalu jawabnya kepadanya, ayahku Betuel anak Milka yang melahirkan bagi Nahor. Lagi kata gadis itu, baik jerami, baik makanan unta, banyak pada kami. Tempat bermalam pun ada. Lalu berlututlah orang itu dan sujud menyembah Tuhan, serta berkata, terpujilah Tuhan, Allah Tuanku Abraham, yang tidak menarik kembali kasihnya dan setianya dari Tuanku itu, dan Tuhan telah menuntun aku di jalan ke rumah saudara-saudara Tuanku ini. Berlarilah gadis itu pergi menceritakan kejadian itu ke rumah ibunya. Ribka mempunyai saudara laki-laki namanya Laban. Laban berlari keluar mendapatkan orang itu ke mata air tadi. Sesudah
dilihatnya anting-anting itu dan gelang pada tangan saudaranya. Dan sesudah didengarnya perkataan Ribka saudaranya yang bunyinya, begitulah dikatakan orang itu kepadaku. Ia mendapatkan orang itu dan masih berdiri di samping unta-untanya di dekat mata air itu, dan berkata, marilah engkau yang diberkati Tuhan, mengapa engkau berdiri di luar? Padahal telah kusediakan rumah bagimu dan juga tempat untuk unta-untamu. Masuklah orang itu ke dalam rumah, ditanggalkannya lah pelana unta-unta itu, diberikan jerami dan makanan kepada unta-unta itu, lalu dibawa air pembasuh kaki untuk orang itu dan orang-orang yang bersama-sama dengan dia. Tetapi ketika dihidangkan makanan di depannya, berkatalah orang itu, aku tidak akan makan sebelum kusampaikan pesan yang kubawa ini. Jawab Laban, silakan. Lalu berkatalah ia, aku ini hamba Abraham. Tuhan sangat memberkati tuanku itu, sehingga ia telah menjadi kaya. Tuhan telah memberikan kepadanya kambing domba dan lembu sapi, emas dan perak, budak laki-laki dan perempuan, unta dan keledai. Dan Sarah, istri tuanku itu, sesudah tua telah melahirkan anak laki-laki bagi tuanku itu. Kepada anaknya itu telah diberikan tuanku segala harta miliknya. Tuanku itu telah mengambil sumpahku, engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang negerinya kudiami ini. Tetapi engkau harus pergi ke rumah ayahku dan kepada kaumku untuk mengambil seorang istri bagi anakku. Jawabku kepada tuanku itu, mungkin perempuan itu tidak mau mengikut aku. Tetapi katanya kepadaku, Tuhan yang di hadapannya aku hidup akan mengutus malaikatnya menyertai engkau dan akan membuat perjalananmu berhasil, sehingga engkau akan mengambil bagi anakku seorang istri dari kaumku dan dari rumah ayahku. Barulah engkau lepas dari sumpahmu kepadaku, jika engkau sampai kepada kaumku, dan mereka tidak memberikan perempuan itu kepadamu. Hanya dalam hal itu engkau lepas dari sumpahmu kepadaku. Dan hari ini aku sampai ke mata air tadi. Lalu kataku, Tuhan, Allah tuanku Abraham, sudilah kiranya engkau membuat berhasil perjalanan yang kutempuh ini. Di sini aku berdiri di dekat mata air ini. Kiranya terjadi begini, apabila seorang gadis datang keluar untuk menimba air dan aku berkata kepadanya, tolong berikan aku minum air sedikit dari buyungmu itu. Dan ia menjawab, minumlah, dan untuk unta-untamu juga akan kutimbakan air. Dialah kiranya istri yang telah Tuhan tentukan bagi anak tuanku itu. Belum lagi aku habis berkata dalam hatiku, Ribka telah datang membawa buyung di atas bahunya dan turun ke mata air itu lalu menimba air. Kataku kepadanya, tolong berikan aku minum. Segeralah ia menurunkan buyung itu dari atas bahunya serta berkata, minumlah dan unta-untamu juga akan kuberikan minum. Lalu aku minum dan unta-unta itu juga diberinya minum. Sesudah itu aku bertanya kepadanya, anak siapakah engkau? Jawabnya, ayahku Betuel, anak Nahor yang dilahirkan Milka. Lalu aku mengenakan anting-anting pada hidungnya dan gelang pada tangannya. Kemudian berlututlah aku dan sujud menyembah Tuhan serta memuji Tuhan, Allah tuanku Abraham yang telah menuntun aku di jalan yang benar untuk mengambil anak perempuan saudara tuanku itu bagi anaknya. Jadi sekarang apabila kamu mau menunjukkan kasih dan setia kepada tuanku itu, beritahukanlah kepadaku, dan jika tidak, beritahukanlah juga kepadaku supaya aku tahu entah berpaling ke kanan atau ke kiri. Lalu Laban dan Betuel menjawab, semuanya ini datang dari Tuhan. Kami tidak dapat mengatakan kepadamu baiknya atau buruknya. Lihat, Ribka ada di depanmu.
Bawalah dia dan pergi supaya ia menjadi istri anak tuanmu, seperti yang difirmankan Tuhan. Ketika hamba Abraham itu mendengar perkataan mereka, sujudlah ia sampai ke tanah menyembah Tuhan. Kemudian hamba itu mengeluarkan perhiasan emas dan perak serta pakaian kebesaran dan memberikan semua itu kepada Ribka, juga kepada saudaranya dan kepada ibunya diberikannya pemberian yang indah-indah. Sesudah itu makan dan minumlah mereka, ia dan orang-orang yang bersama-sama dengan dia, dan mereka bermalam di situ. Paginya sesudah mereka bangun, berkatalah hamba itu, "Lepaslah aku pulang kepada tuanku." Tetapi saudara Ribka berkata, serta ibunya juga, "Biarkanlah anak gadis itu tinggal pada kami barang 10 hari lagi. Kemudian bolehlah engkau pergi." Tetapi jawabnya kepada mereka, "Janganlah tahan aku, sedang Tuhan telah membuat perjalananku berhasil. Lepaslah aku, supaya aku pulang kepada tuanku." Kata mereka, "Baiklah, kita panggil anak gadis itu dan menanyakan kepadanya sendiri." Lalu mereka memanggil Ribka dan berkata kepadanya, "Maukah engkau pergi berserta orang ini?" Jawabnya, "Mau." Maka Ribka, saudara mereka itu, dan inang pengasuhnya berserta hamba Abraham dan orang-orangnya dibiarkan mereka pergi. Dan mereka memberkati Ribka. Kata mereka kepadanya, "Saudara kami, moga-moga engkau menjadi beribu-ribu laksa, dan moga-moga keturunanmu menduduki kota-kota musuh." Lalu berkemaslah Ribka serta hamba-hamba perempuannya, dan mereka naik unta mengikuti orang itu. Demikianlah hamba itu membawa Ribka lalu berjalan pulang. Adapun Ishak telah datang dari arah sumur Lahai-roi. Ia tinggal di tanah Negeb. Menjelang senja, Ishak sedang keluar untuk berjalan-jalan di padang. Ia melayangkan pandangnya, maka dilihatnyalah ada unta-unta datang. Ribka juga melayangkan pandangnya, dan ketika dilihatnya Ishak, turunlah ia dari untanya. Katanya kepada hamba itu, "Siapakah laki-laki itu yang berjalan di padang ke arah kita?" Jawab hamba itu, "Dialah tuanku itu." Lalu Ribka mengambil telekungnya dan bertelekunglah ia. Kemudian hamba itu menceritakan kepada Ishak segala yang dilakukannya. Lalu Ishak membawa Ribka ke dalam kemah Sarah, ibunya, dan mengambil dia menjadi istrinya. Ishak mencintainya, dan demikian ia dihiburkan setelah ibunya meninggal. Amin. Talitakum. Terima kasih Manuel, Tuhan Yesus berkati. Nah, apa yang kita baca dari pasal 24 tadi bercerita tentang Ishak yang sudah kemudian menjadi dewasa. Sarah ibunya sudah meninggal dan dikuburkan. Jadi Abraham kemudian mempunyai tugas untuk mencarikan istri bagi Ishak karena Abraham sudah sangat tua. Kita mau belajar bahwa Alkitab kita mau menunjukkan bahwa seperti Bapa Abraham yang mengasihi anaknya Ishak, Bapa Surgawi juga mengasihi anaknya Yesus. Abraham menyuruh penolongnya atau hambanya untuk pergi mencarikan istri bagi anaknya Ishak. Hamba Abraham ini pergi dan menemukan seorang wanita bernama Ribka. Ketika ia menemukan Ribka, ia memberikan banyak hadiah berharga untuk Ribka. Ketika keluarga Ribka bertanya apakah Ribka bersedia untuk pergi dan menjadi istri Ishak, Ribka memutuskan dan bersedia. Maka menikahlah Ishak dan Ribka. Nah, anak-anak, Alkitab kita memakai istilah pernikahan untuk menunjukkan hubungan kasih yang sangat erat dan saling menjaga janji dan juga yang setia satu sama lain. Kasih atau mencintai adalah tentang janji dan kesetiaan yang digenapi. Nah, anak-anak,
papa dan mama kalian menikah karena saling mengasihi dan ada janji yang mereka jaga dan mereka tepati. Begitulah Tuhan pada kita. Tuhan mengasihi kita dan membuat janji kepada kita. Dia selalu menepati janjinya dan selalu setia pada kita. Seperti Abraham menyuruh hambanya untuk mendapatkan istri bagi anaknya, itu seperti Tuhan Allah Bapa menyuruh dan mengutus Roh Kudus untuk mencarikan dan mendapatkan istri bagi anaknya Yesus. Siapa maksud Alkitab istri dari Yesus? Bukan manusia loh. Tuhan kan tidak menikah seperti manusia. Tapi pengantin perempuan atau mempelai wanita yang dimaksudkan Alkitab adalah berbicara tentang gerejanya. Kita adalah gerejanya. Pada beberapa bagian di Alkitab, Yesus menyatakan dirinya sendiri sebagai mempelai pria. Dan beberapa bagian juga mengatakan bahwa kita adalah mempelai wanita. Pernikahan Tuhan dan gerejanya akan digenapi dan terjadi ketika semua sudah selesai. Pada akhirnya ada pesta dan sukacita. Nah, anak-anak, kita ini adalah mempelai bagi Kristus. Ingat ya, ini bukan bicara pernikahan seperti pernikahan papa dan mama, tapi berbicara tentang ikatan dan hubungan yang kekal dan erat yang lebih dalam lagi. Yesus sudah tebus kita dari ikatan dosa, dari tawanan kegelapan, untuk menjadi miliknya selama-lamanya. Ketika hambanya Abraham menemukan Ribka, ia memberikan hadiah berharga yang banyak pada Ribka. Ketika Roh Kudus menemukan kita, ia memberikan hadiah berharga yang banyak pada kita, yaitu karunia dan talenta-talenta. Ketika Ribka memutuskan untuk bersedia ikut menjadi istri Ishak, maka kita juga harus memutuskan apakah kita bersedia untuk ikut tuntunan Roh Kudus dan menjadi milik Kristus atau tidak. Nah, anak-anak tentu sudah memutuskan kan untuk mau menjadi milik Tuhan Yesus selamanya? Anak-anak, hubungan pernikahan antara Tuhan dan gereja adalah rahasia yang besar. Di Efesus 5 ayat 32 berkata, rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Nah, anak-anak, pesta pernikahan itu seperti apa? Adalah sangat luar biasa ya. Semua orang bersukacita, ada musik yang menarik dan bersukacita karena itu adalah hari yang spesial. Hari itu ada seseorang yang akan mengikat perjanjian dengan orang yang lain, yang dimana mereka berdua saling mencintai. Pengantin pria ingin menunjukkan kasihnya pada pengantin perempuan, ingin menunjukkan janjinya dan ingin mengasihi dia dan menghormatinya. Pernah nggak anak-anak ke pesta pernikahan? Mungkin ada di keluarga anak-anak pernah ada yang merayakan pernikahan? Tahukah anak-anak bahwa pernikahan adalah sebuah gambaran yang sangat spesial tentang hubungan cinta Yesus dengan kita yang adalah gerejanya. Alkitab kita menuliskan bahwa hubungan antara suami dan istri adalah seperti hubungan antara Yesus dengan
pengantin perempuannya, yaitu gerejanya. Gereja ialah kita semua yang percaya kepada Yesus. Kita memiliki sebuah hubungan yang sangat spesial dengan Dia. Sama seperti suami yang mengasihi istrinya, Yesus juga mengasihi kita. Sama seperti suami yang menghargai istrinya, Yesus juga menghargai dan menghormati kita. Suami dan istri adalah sebuah gambaran tentang hubungan kasih antara Yesus dan gereja. Dan pada waktu yang bersamaan juga, hubungan antara Yesus dengan gereja adalah contoh untuk suami dan istri dan untuk mereka terapkan dan ikuti. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita dan begitu rindu untuk memiliki hubungan yang khusus dengan kita masing-masing. Dia memberikan hidupnya, dirinya untuk kita supaya nanti suatu hari kita dapat dipersiapkan menjadi pengantinnya. Tuhan Yesus sudah mempersiapkan sebuah pesta pernikahan yang besar. Ada di Wahyu 19 ayat 6 sampai 9. Nah, anak-anak, merupakan suatu kehormatan buat kita bahwa Yesus ingin melakukan sesuatu yang spesial dan luar biasa bagi kita. Hari ini mari kita sembah Yesus, kita puji Dia atas semua perbuatan, persiapan, berkat yang sudah Dia berikan pada kita. Nah, anak-anak, kalau anak-anak sadar akan hal ini, bahwa Yesus mengasihi anak-anak, dan anak-anak sudah putuskan dan mau untuk ikut tuntunan Roh Kudus menjadi milik Yesus selamanya, dan dipersiapkan Tuhan untuk nanti menjadi pengantin perempuannya, mari kita berdoa bersama-sama. Ayo kita berdoa, anak-anak, katakan dengan sungguh-sungguh dari hati yang dalam ya. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau pilih aku sebagai pengantin perempuan-Mu. Pada satu saat nanti, ketika Engkau kembali, kami akan menikmati perjamuan pernikahan bersama dengan Engkau. Aku berdoa, Engkau yang tuntun aku senantiasa dalam kebenaran-Mu untuk dipersiapkan menjadi pengantin perempuan-Mu di akhir zaman nanti. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau mengasihi aku, bahwa aku terus menyadari dan selalu mau dituntun untuk dipersiapkan menjadi milik-Mu yang terindah. Di dalam nama Yesus, aku berdoa. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak, dalam persiapan kita tetap terus membaca Alkitab supaya kita terus mengisi diri kita dengan hal-hal yang dari Tuhan, dan tetap terus berdoa, membagikan berkat, saling mengasihi, saling memberkati, dan juga saling bersama-sama bergandengan tangan dengan papa, mama, abang, kakak, atau adik, opung, tante, paman, dan bibi. Kita semua menantikan satu masa nanti di mana Yesus datang menjadi pengantin pria bagi kita pengantin wanita gerejanya. Haleluya. Tuhan Yesus berkati. Talita kum.